Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du, teman-teman, saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan kajian ini, tentunya mari kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua dengan ungkapan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat dan salam tak lupa mudah-mudahan senantiasa tercucur wahkan keharibaan baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Teman-teman, saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, melanjutkan kajian yang kemarin, Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi, diambil dari kitab Khulasah Nurul Yakin karangan Syekh Umar Abdul Jabbar. Langsung saja kita masuk ke materi. Kemarin kita sudah sampai di dalam ziwajuhu bisayyidati Khadijah, ya, pernikahan atau perkawinannya Rasulullah bersama Sayyidah Khadijah. Namun pada kali ini kita masuk ke selanjutnya, yakni at-tasi' hukmuhu baina Quraisy fi wad'il hajaril aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajaril aswati, ay hadha hukmuhu keputusan dari Rasulullah, keputusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Quraisyin, antara kaum Quraisy, fi wad'il hajaril aswad, di dalam peletakan hajar aswad, ya, batu hajar aswad. Yang pertama, fil khamisati wasalasina min umrihi, pada usia Rasulullah itu 35 tahun. 35 tahun. Ya, setelah menikah dengan Siti Khadijah, beliau umur 35 tahun. Beliau menikah ketika umur 25 tahun. Kemudian umur cerita peletakan batu pertama ini, peletakan hajar aswad ini, umur beliau 35, mencapai 35 tahun. Hadamat Quraisyun al-Ka'bah, orang-orang kaum Quraisy itu merobohkan Ka'bah, tapi bukan seperti keinginannya Malik al-Habasyah, Malik al-Abroha, gubernur Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah, bukan. Tapi ini hadamat Quraisyun al-Ka'bah, orang pemuka, kelompok-kelompok dari kaum Quraisy merobohkan Ka'bah. Untuk apa? Wajaddadat bina'aha, ya, wajaddadat bina'aha. Jadi setelah dirobohkan itu akan diperbaharuinya kembali bangunannya. Itu tujuannya. Kemudian wa qad ishtaraka ma'ahum sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha, dan sungguh Rasulullah
beserta para sekutu, teman-teman, para sahabat. Fi binaiha, ikut serta dalam membangun pembaharuan bangunan Hajar Aswad tersebut. Dibangun kembali, dirobohkan terus dibangun kembali. Wa kana yahmilul hijarata Jadi Rasulullah itu juga mengambil atau menggotong, mengangkat batu-batuan untuk diletakkan di lokasi renovasi total tadi Hajar Aswad. Ma'a Ashrafi Quraisy, beliau itu ikut serta mengangkati batu-batu bersama Ashrafi Quraisy, para pemuka atau tokoh-tokoh yang mulia kaum Quraisy. Wa ma'ahu ammahul Abbas, dan beliau juga bersama paman beliau yang bernama Abbas. Waqtalafat Quraisyun, jadi orang Quraisy ini timbul perbedaan pendapat. Waqtalafat Quraisyun. Jadi setelah dirobohkan kemudian dibangun kembali, sudah dapat pertengahan sehingga sudah waktunya meletakkan Hajar Aswad, batu Hajar Aswad tersebut, kelompok atau kaum Quraisy ini baru muncul pikiran perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat atas apa? Fiman yad'ul hajarul aswada makanahu. Perbedaan pendapat tentang siapa yang akan meletakkan batu Hajar Aswad tersebut kepada tempatnya gitu. Kemudian summat tafaqu ala ayyakunal hakamu. Kemudian mereka semua sepakat atas keputusan yang ada, yakni awwala dakhilim minal masjid. Siapa orang yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram, maka orang tersebut layak dan berhak untuk meletakkan batu Hajar Aswad tersebut. Lantas siapa yang pertama masuk ke Masjidil Haram? Fakana awwala dakhilir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Rasulullah yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Fa farihat Quraisyun bih. Semua orang yang ada di situ, orang-orang kelompok kaum Quraisy, semua bahagia, gembira, bunga. Fafarihat Quraisyun bihi, kepada Rasulullah. Kenapa kok bunga? Waqalu, lalu mereka semua ini berkata, orang-orang yang ada pada saat itu seraya berkata, radina bil amin. Dengan perasaan atau muka yang ceria, gembira, mereka seraya mengatakan radina bil amin. Kami semua ridho bil amin, dengan orang yang satu ini yang sangat dipercaya. Jadi Rasulullah itu dari kecil sudah punya gelar Al-Amin. Ini pada remajanya beliau, sampai beliau menikah, sampai beliau meletakkan memutuskan masalah peletakan Hajar Aswad, beliau juga sangat dapat dipercaya sekali. Ya, makanya beliau juga dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Fawadu al-hajara firida. Kemudian Rasulullah ini meletakkan hajar, batu, firidain, di dalam kain, sebuah kain selendang yang panjang dan lebar, itu selendang atau shell yang itu. Jadi Rasulullah meletakkan batunya di dalam selendang kain tersebut. Wa talaba min kulli ra'isin, kemudian meminta kepada tiap-tiap kepala suku dari kaum Quraisy untuk apa? Ayyum sika bitorofin minar rida. Jadi untuk mengusap masing-masing ujungnya
dari kain tersebut. Tsumma amarahum, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada mereka semua biraf'ihi, untuk mengangkat hajar tersebut, untuk mengangkat batu tersebut. Falamma wasulu bihi ila maudhi'i, ketika sesampai mereka semua bi ilal maudhi, kepada batu tersebut, akhadahur rasulu biyadihi, Rasulullah mengalap atau mengambil ya. Rasulullah mengambil biyadihi, mengambil batu tersebut biyadihi, dengan tangannya beliau. Wa wada'ahu biyadihi syarifah, lalu meletakkannya hajar tersebut biyadihi asyarifah, dengan tangannya Rasulullah yang mulia tersebut. Fazalal khilafu bihukmihi. Nah, kemudian setelah semua sudah selesai, permasalahan atau keputusan-keputusan tersebut juga sudah terselesaikan. Wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati fikrihi. Jadi orang yang ada pada kejadian itu semuanya, terutama kaum-kaum Quraisy, min quwwati fikri, semuanya mereka terkejut, kagum dengan kehebatan cara berfikirnya Rasulullah. Ya, kehebatan cara berfikirnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ahli fikir, ahli berfikir ya. Fikirannya itu di luar dugaan para sahabat, di luar dugaan para kelompok-kelompok atau kaum-kaum pada waktu itu. Kemudian, nah ini ringkasan mengenai tentang peletakan atau keputusan Rasulullah SAW dalam peletakan batu Hajar Aswad ketika Ka'bah itu direnovasi total ya, dibongkar total kemudian dibangun kembali. Nah, ini ada sedikit perselisihan tentang siapa yang akan meletakkan batu pertama, batu Hajar Aswad tersebut pada tempatnya. Karena